Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Para pemirsa yang kami hormati, yang kami muliakan, dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, kita akan melanjutkan kajian kita pada dini hari atau subuh hari ini. Kita sudah memasuki hari yang ke-18 bulan suci Ramadan tahun 1401 Hijriah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga para pemirsa sekalian demikian juga halnya, terhindar dari mara bahaya dari wabah penyakit COVID-19. Kita juga menghaturkan selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita risalah, menyampaikan kepada kita Al-Quran, sehingga kita bisa jadikan sebagai pedoman hidup dan senantiasa kita mentadaburinya. Salah satu di antaranya kita akan ambil dari surah Fatir seperti yang kita sudah jelaskan pada beberapa pertemuan sebelumnya melalui media online ini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di surah Fatir ini, surah yang ke-35 ayat 18 sampai 26. Saya akan menyampaikan dulu beberapa pokok-pokok materi yang mungkin kita bisa jadikan sebagai acuan referensi untuk lebih fokus, karena di beberapa ayat ini ada beberapa tema atau beberapa isu yang penting untuk kita cermati. Yang pertama, bahwa setiap tindakan manusia, perbuatan manusia adalah merupakan tanggung jawab personal, tanggung jawab pribadi, dan orang lain tidak ikut bertanggung jawab atas perbuatan kita atau dosa yang kita berbuat. Kalau itu amal baik adalah untuk kita diri kita sendiri, dan kalau itu amal yang buruk adalah untuk diri kita sendiri. Yang kedua, bahwa Rasulullah SAW datang membawa risalah, membawa Al-Quran, membawa kebenaran untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai kabar gembira dan juga sebagai peringatan. Nah, ada kelompok manusia yang menerimanya dan ada juga yang tidak menerimanya. Atau ada yang beriman dan ada pula yang tidak beriman. Nah, karena itu ada dua kemungkinan tadi, bisa dia terima dan bisa juga tidak diterima kebenaran itu. Yang lain lagi, bahwa Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita peringatan dan kabar gembira ini juga sudah disampaikan oleh para rasul sebelumnya, ya, yang mana secara simbolik dijelaskan di dalam ayat-ayat yang akan kita kemukakan ini beberapa gejala, beberapa fenomena yang sering kita alami, dan juga sudah dijelaskan beberapa hadis sebelumnya tentang fenomena-fenomena alam yang dijadikan oleh Al-Quran sebagai pembeda antara kelompok yang menerima
beriman kepada Al-Quran dan juga menolak. Ya, misalnya istilah orang yang buta atau yang tidak bisa melihat dengan orang yang bisa melihat dibedakan, atau orang yang berada dalam kegelapan dengan orang yang berada dalam cahaya. Ya, kita menyampaikan kemarin ada siang dan malam. Kalau siang ada cahaya matahari, kalau malam jadi gelap gulita. Nah, pada siang hari itu digambarkan sebagai adanya cahaya, dan cahaya itu berupa iman. Artinya orang menerima Al-Quran sebagai pedoman hidup, dia beriman dan dia mendapatkan cahaya. Ada juga istilah kalau pada siang hari kita mengalami panas, kalau pada malam hari dingin. Ya, digambarkan yang panas itu neraka, yang sejuk itu adalah surga. Nah, itu beberapa pengandaian dalam Al-Quran secara simbolik dijelaskan tentang siang dan malam, ya, dan juga yang lain-lain yang bisa kita jadikan sebagai referensi untuk menggambarkan fenomena perilaku manusia ini. Nah, itulah yang juga kita masukkan sebagai integrasi antara ayat kauniyah dengan ayat kauliyah. Nah, baik, kita teruskan lagi. Sering mungkin kita mendengar para pemirsa sekalian bahwa ada kelompok manusia yang punya prinsip dalam hidup ini, mengatakan bahwa hidup adalah pilihan. Hidup adalah pilihan itu bisa benar, bisa keliru. Ya, benar dalam arti bahwa kita memang bebas untuk memilih. Ya, tetapi pilihan-pilihan kita itu tidak selamanya benar. Ya, tentu yang kita maksud pilihan yang baik kalau menurut Al-Quran, pilihan kepada jalan Allah, pilihan untuk beriman kepada Allah, kepada kitab, kepada malaikat, dan sebagai pedoman hidup. Nah, artinya di sini kalau kita mengatakan hidup adalah pilihan, setiap pilihan itu harus dipertanggungjawabkan. Dalam bahasa Al-Quran bahwa apa yang kamu perbuat di dunia ini, itu semuanya akan dipertanggungjawabkan. Jadi, kalau kita memilih tidak beriman, itu bukan berarti pilihan yang baik. Karena tidak beriman itu juga harus dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ada risikonya. Ya, ada risiko yang harus kita tanggung. Nah, inilah yang dimaksud hidup adalah pilihan, adalah pilihan untuk menjadi orang yang beriman, untuk mengikuti jalan yang benar. Nah, Al-Quran sangat jelas menjelaskan hal ini. Ya, di dalam surah Fatir mulai dari ayat 18 ini. Dan juga di banyak ayat-ayat lain. Tapi untuk referensi utama kita karena menggunakan surah Fatir ini, kita coba lihat dulu satu ayat yang terkait dengan apa yang kita sebut dengan prinsip hidup. Hidup adalah pilihan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Ya. Dan orang-orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Nah, ini penting untuk kita cermati bahwa orang yang punya dosa, ya, tidak bisa diwariskan kepada orang lain. Ya, orang lain pun tidak bisa membebani dosanya kepada kita. Saya ingat cerita-cerita di kampung dulu, ada teman-teman sebaya yang menyuruh kita melakukan sesuatu. Kata dia, kalau ada dosanya dari perbuatan itu, nanti saya yang tanggung. Ya, kamu aman. Nah, padahal jelas di sini bahwa dosa itu tidak bisa ditanggung oleh orang lain. Ya, adalah menjadi tanggung jawab kita sendiri. Nah, bahkan dalam ayat ini dijelaskan juga bahwa jika ada seseorang yang memanggil orang lain, ya, meskipun yang dipanggil itu adalah kerabatnya sendiri, itu tidak akan dipikulkan dosanya. Ya, tidak akan dipikulkan dosanya.
Jelas ini. Jadi walaupun itu kerabat kita sendiri, ya, walaupun kita mau minta tolong kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, kepada istri kita, atau kepada siapapun yang terdekat yang kita sayangi, dia tidak bisa menolong kita. Jadi kita pun tidak bisa menolong mereka. Nah, dalam ayat ke-18 ini Allah sudah mengingatkan bahwa sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya. Ini sudah kita masuk pada poin lain lagi, bahwa Rasulullah SAW menyampaikan risalah, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran tadi yang berupa peringatan-peringatan dan juga sekaligus kabar gembira. Orang yang dapat menerimanya itu adalah orang yang memang takut kepada Allah, ya, dan orang-orang yang mendirikan salat, ya. Innama tuqsirul ladzina yahsauna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalah. Jadi sesungguhnya orang yang dapat kamu beri peringatan ini kepada Nabi kita Muhammad SAW disampaikan adalah hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya dan juga orang-orang yang senantiasa memelihara atau mendirikan salatnya. Nah, dan barang siapa yang mensucikan, waman tazakka fa innama yatazakka li nafsi. Barang siapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya dia mensucikan diri untuk kebaikannya sendiri. Nah, ini juga masih berkaitan tadi, siapapun yang ingin berusaha untuk mensucikan dirinya, bertaubat kepada Allah, itu adalah untuk juga kebaikannya sendiri, atau memelihara dirinya dari dosa-dosanya. Nah, yang berkaitan dengan yang pertama tadi, ini perlu saya kutipkan salah satu hadis dari Rasulullah SAW. Suatu saat Rasulullah SAW bertanya kepada ayah Abi Ramsan. Nah, Rasulullah mengatakan, apakah ini anakmu? Dijawab oleh ayah Abi Ramsan, iya benar, demi Tuhan Ka'bah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dia tidak menanggung dosa-dosamu dan kamu pun tidak menanggung dosa-dosanya. Ya, kemudian Rasul membaca ayat yang awal ayat surah Fatir yang ke-18 tadi, yaitu wala taziru waziratun wizra ukhra, bahwa seseorang itu tidak memikul dosa orang lain. Nah, ini ayat diperkuat dengan hadis menunjukkan bahwa kita harus berhati-hati karena seluruh tindakan manusia, setiap individu itu adalah sifatnya personal. Nah, inilah yang kita angkat juga sebagai tema hari ini karena berkaitan dengan banyak perilaku manusia yang kita di sini mungkin belum begitu sadar bahwa apa saja yang kita ucapkan, yang kita lakukan, yang kita share, yang kita chat, atau yang kita katakan kepada orang lain, itu akan menjadi tanggung jawab kita nanti di akhirat. Nah, kita lanjutkan lagi di ayat 19. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Nah, ini berdasarkan peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada umat manusia. Saya sebutkan tadi bahwa ada dua kemungkinan. Ya, ada manusia yang terbuka matanya, bisa mendengar dengan baik, ya, tapi tidak bisa mendengarkan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dia melihat, ya, tapi tidak, matanya bisa melihat tetapi tidak bisa melihat mana yang benar dan yang salah. Nah, ini digambarkan dalam surah Al-Fatir ayat ke-19. Allah mengingatkan kepada kita untuk melihat
gejala-gejala manusia. Salah satunya diantaranya adalah tidak sama antara orang buta dan yang melihat. Nah, nanti juga dia menyatakan Allah Subhanahu wa taala ayat 20-nya bahwa tidak sama pula ya gelap gulita dengan cahaya. Wala zulumatu walan nur. Wala zillu walal harur. Juga tidak sama antara yang teduh. Nah, ini penggambaran dalam Al-Qur'an sifatnya saling berlawanan yang kita disuruh mencermatinya nih. Ya, orang yang buta dengan orang yang bisa melihat, antara yang dalam kegelapan, gelap gulita, ya, dengan yang cahaya nurni, antara yang teduh dengan yang panas nih. Nah, ini kita bisa lihat yang keempat yang saling berlawanan ini, fenomena yang berlawanan, yaitu di surah ke-22-nya. Ya. Wa ma yastawil ahya'u walal amwat. Tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Ya. Innallaha yasmi'u man yasha'in. Innallaha yusmi'u man yasha'. Sesungguhnya Allah memberi pendengaran kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, ini artinya peringatan-peringatan tadi Allah Subhanahu wa taala memberi kemampuan kepada orang yang bisa menerima hidayah itu agar dia bisa mendengar, agar dia bisa melihat, ya. Tapi oleh Allah bagi siapa yang dikehendakinya. Ya, artinya yang dikehendakinya, kalau manusia ingin mengikuti jalan selamat, dia akan bisa mendengar dengan baik, bisa menggunakan matanya dengan baik untuk melihat ayat-ayat Allah, dan juga bisa memaksimalkan potensi hatinya ya untuk memahami ayat-ayat Allah dan memaknai kehidupan ini. Nah, kita ambil sebagai penguat di sini salah satu ayat di dalam Al-Qur'an yaitu di surah Az-Zumar ya, ayat ke-22 ini. Saya bacakan artinya. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya, yaitu yang disebut tadi menerima hidayah, mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membatu hatinya, yang tidak bisa menerima hidayah, yang tidak bisa menerima Al-Quran, itu diposisikan sebagai orang yang membatu hatinya, ya, tidak bisa menerima petunjuk. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah ini. Ya, tidak, hatinya sudah keras, ya, sudah membatu ini. Sehingga dia tidak bisa menerima hidayah, tidak bisa mengingat ayat-ayat Allah ini. Ya, dan inilah yang dimaksud dengan ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Dalam Al-Quran sering menggunakan kata-kata fi dhalalim mubin, berada dalam kesesatan yang nyatanya. Atau fi dhalalim ba'id, berada dalam kesesatan yang jauh. Ba'id, jauh. Jadi ada kelompok manusia yang tadi disampaikan peringatan-peringatan dari Al-Quran, ya, tetapi dia tidak bisa mengikutinya, tidak bisa mendengarnya, tidak bisa melihatnya. Nah, jadi dari pola-pola yang saling berlawanan tadi itu menunjukkan bahwa kepada kita untuk kita berpikir secara cermat. Yang disebut tadi di ayat ke-20 gelap gulita itu, ya artinya dia berada dalam kekufuran, mengingkari ya ayat-ayat Allah ini. Sementara orang yang berada dalam cahaya ini, ya, nur ini, itu orang yang beriman. Nah, kalau yang teduh dengan yang panas itu digambarkan nanti para penghuni surga itu akan berada dalam keteduhan, sementara para penghuni neraka akan berada di tempat yang panas karena akan dibakar dengan api neraka. Nah, kita ambil lagi satu ayat di dalam surah Hud, surat yang ke-11 ayat ke-24 ini.
sangat menarik menunjukkan dua perbedaan yang tadi antara orang yang kafir, orang yang ingkar dengan orang-orang mukmin. Ya, masalul farikaini kal a'ma wal asam wal basiri was sami hal yastawiyanu masalah apala tazakkarun. Perbandingan kedua golongan itu yang tadi yang kita sebutkan tadi, yang saling berlawanan posisinya, orang-orang kafir dan orang-orang mukmin, seperti orang buta ya dan tuli. Nah, ini sudah sebutkan orang yang buta dan orang yang tuli. Ya, perbandingannya dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Ya. Wal basiri wal wasami. Orang yang bisa melihat sekaligus juga bisa mendengar. Jadi berbeda dengan orang yang buta dengan atau yang tuli tadi. Saling dua keadaan yang saling berlawanan. Adakah kedua golongan itu sama nih? Hal yastawiyan masalah. Adakah kedua golongan itu sama keadaannya dan sifatnya? Nah, ini yang dimaksud tadi, apalah tazakkarun. Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran? Ya, artinya mengambil pelajaran dari dua perbandingan tadi. Nah, ini yang saya sebut dari pertama, yang orang punya prinsip bahwa hidup adalah pilihan. Kalau Anda memilih mengingkari, kafir terhadap ayat-ayat Allah ini, peringatan-peringatannya, hari kemudian dan lain sebagainya, yaitu Anda memilih kehidupan itu, dan ada kelompok manusia yang memilih jalan beriman, itu menunjukkan bahwa yang kafir itu, kalau memilih pilihan itu, kehidupan itu, tetap akan mempertanggungjawabkan. Itu jelas jalan yang salah, pilihan yang salah. Ya, walaupun kita punya hak prerogatif oleh diri kita sendiri untuk memilih kehidupan yang baik atau kehidupan yang buruk. Tetapi pilihan itu di akhirat nanti akan kita pertanggungjawabkan. Jadi perlu dicamkan tadi lagi, sekali lagi, bahwa hidup adalah pilihan, tetapi pilihan yang benar itu adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala harap kita jalan menuju pada kebenaran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Nah, di ayat 23 kita sudah masuk pada fungsi atau kedudukan Rasulullah SAW sebagai peringatan. Ya, in anta illa nazir. Ya, kamu tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan. Ini ditegaskan dalam Al-Quran kepada para rasul, tidak hanya kepada kita Rasulullah, para pemberi peringatan. Ya, inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nazira. Sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pemberi kabar gembira. Ya, basiran sekaligus juga wa naziran, sebagai pemberi peringatan. Ya. Wa in min ummatin illa khala fiha nazir. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia sudah ada pemberi peringatan. Ya, hanya saja mungkin manusia-manusia di permukaan bumi tidak begitu menyadari orang-orang yang datang untuk memberi peringatan. Apalagi dengan zaman sekarang, IT, teknologi informasi ini sudah merambah kemana-mana, seluruh belahan dunia. Tidak ada lagi alasan bagi manusia bahwa peringatan-peringatan berupa Al-Quran, ya, sebagai kebenaran itu tidak sampai kepada mereka. Ya, kita bisa mendownload, bisa membuka Al-Quran, membaca Al-Quran dan terjemahnya lewat media online. Nah, ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat ke-23, 24 bahwa para rasul itu datang membawa kebenaran, ya, sekaligus juga menyampaikan kepada mereka tentang kabar gembira, ya, bagi orang-orang yang beriman, dan peringatan kepada orang-orang yang belum beriman atau masih ragu-ragu keimanannya. Nah, di ayat 25 seperti yang saya jelaskan tadi, Rasul datang membawa peringatan itu ada
kelompok manusia yang menerimanya, tetapi juga ada juga yang menolaknya, mendustakannya dalam bahasa Al-Quran. Wa in yukadzibuka faqad kadzdzabal ladzina min qablihim. Ya, ja'athum rusuluhum bil bayyinat. Dan jika mereka mendustakan kamu, maksudnya ini Rasulullah SAW, maka sesungguhnya orang-orang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasulnya. Ya, jadi rasul sebelumnya, allazina min qablihim, ya, orang-orang yang sebelumnya juga mendustakan rasul. Ya. Padahal para rasul itu telah datang. Ya, ja'athum rusuluhum bil bayyinat, telah datang membawa penjelasan-penjelasan atau mujizat-mujizat. Ya, termasuk juga wabis sabur. Wabil kitabil munir, ya. Dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Nah, ini Al-Quran sudah disampaikan, ini adalah kitab yang la raiba fihi, tidak ada keraguan, sudah merupakan kesempurnaan. Nah, tetapi para umat-umat kemudian masih banyak yang mendustakannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasul kita setelah mengalami hambatan-hambatan, tantangan-tantangan, penderitaan yang menyusahkan dari umat yang belum bisa menerima Al-Quran ini, diingatkan bahwa pada Rasul sebelumnya pun juga mengalami hal yang sama. Baik itu Nabi Musa, Nabi Lut, Hud, Nuh, dan sebagainya, mereka didustakan. Tetapi umat-umat sebelumnya itu telah ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang angin kencang, puting beliung 7 hari 8 malam. Ada yang banjir besar seperti umatnya Nabi Nuh. Ada yang dikasih hujan batu seperti umatnya Nabi Lut dan lain sebagainya. Nah, di ayat ke-26 yang terakhir yang ingin kita sampaikan di surah Fatir ini, ayat 26 yang terakhir ini untuk kajian kita subuh atau pagi ini. Kemudian aku azab orang-orang kafir ini. Allazina kafaru. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengazab orang-orang kafir yang tadi saya sebutkan, umat-umat yang terdahulu. Ya, maka lihatlah bagaimana hebatnya akibat kemurkaanku. Pakai fakana nakirni. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada umat manusia dan diceritakannya di dalam Al-Qur'an, baik di surah Hud, di surah dalam Al-Quran banyak bercerita tentang umat terdahulu, di Al-Qasas, Al-Anbiya dan sebagainya, tentang nasib yang dialami oleh umat-umat terdahulu yang sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Fir'aun sudah ditenggelamkan, Qarun sudah juga ditenggelamkan di bumi Allah ini, di kawasan Mesir sana, beserta dengan hartanya, untuk dijadikan apa? Supaya dijadikan pelajaran bagi manusia. Tadi saya kemukakan bahwa ada 2 kemungkinan. Tadi orang kafir akan diazab, sementara orang-orang beriman itu akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar. Ini sebagai penutup disebutkan di surah Al-Ahzab ayat ke-33 sebagai tambahan referensi dari surah Fatir sebagai referensi utama kita untuk kajian ini. Disebutkan di ayat ke-45 sampai 47. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyshiran wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan muniran. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabiran. Ayat 45 surah Al-Ahzab ini menambahkan referensi juga sebelumnya. Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, ya, sebagai syahidan, saksi. Kalau tadi di atas di surah Fatir tadi membawa kebenaran. Nah, ini sebagai saksi. Wa mubasyshiran wa nazira, ini membawa kabar gembira dan peringatan. Nah, untuk apa ini? Ya, untuk jadi penyeru kepada agama Allah. Ya, wada'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan muniran.
yaitu untuk menjadi penyeru pada agama Allah, dinul Islam, dengan izin seisinya biizni, dan untuk menjadi cahaya yang menerangi, ya, wasiraja munira. Jadi Al-Quran ini datang untuk memberi cahaya kepada hati manusia, ya, yang dalam situasi kufur atau dalam kegelapan atau kegundahan dan seterusnya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-47-nya menyampaikan kepada orang yang beriman tadi. Ya, kalau di surah Fatir tadi ancaman kemurkaan dari Allah. Nah, yang di surah Al-Ahzab ini wabashiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Ya, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka itu karunia yang besar, akan diberikan pahala dan akan dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan imbalan surga nanti di akhirat yang penuh kenikmatan, penuh keteduhan, penuh kesenangan, berbagai macam jenis makanan disiapkan di sana, berbagai macam jenis minuman, dan juga pasangan-pasangan hidup yang bermata indah. Nah, inilah yang dijadikan peringatan-peringatan bagi kita dari bahasan kita pada kali ini. Semoga bisa menguatkan hati kita, meneduhkan hati kita supaya lebih fokus lagi untuk mempersiapkan kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat. Dunia ini adalah sementara tempat kita untuk berladang, untuk mempersiapkan bekal menuju kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan di hari kemudian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum